Halo teman-teman dan Bu Prima. Perkenalkan kami dari kelompok Wigglebone Black dari kelas SPK 02. Kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal pemicu bab 11 mengenai uh, 8051 Assembly Language Programming. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Haidar Hanif, Iva Wijanarko, Jonathan Eloy, dan Muhammad Asad Muyasir. Uh, nah, untuk NPM dan foto wajahnya bisa dilihat sendiri ya. Baik, perkenalkan saya Ivan Wijanarko. Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, di mana pertanyaan nomor satu ini diminta untuk menjelaskan mengenai kode program eh, yang ada pada slide halaman 19. Nah, ini ya kode programnya dari slide halaman 19. Nah, ini setelah saya tulis kembali kode program tersebut ke MCU 8051. Sebelumnya kita akan hide dulu beberapa panel yang tidak akan digunakan saat ini. Nah, kemudian kita akan mengcompile dengan cara mengklik tab tools, kemudian pilih compile atau secara langsung bisa dengan menekan F11. Nah, proses compile di sini berhasil, dapat dilihat dari message yang ada di bawah sini. Nah, setelah itu kita akan mulai proses simulasinya, yaitu dengan cara mengklik tab simulator, kemudian pilih start atau shutdown, atau bisa juga secara langsung dengan mengklik dengan menekan tombol F2. Nah, pada jendela simulator, kita dapat melihat kondisi awal dari microcontroller ini sebelum di-run atau dijalankan. Terlihat bahwa register-register yang ada maupun memori-memorinya masih berada dalam keadaan kosong. Begitu pula juga dengan time-nya. Kemudian kita akan menjalankan dengan mengklik pilihan step program atau yang bergambar seperti sepatu ini agar kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika satu line program dijalankan. Nah, untuk saat ini akan muncul jendela peringatan seperti berikut. Hal ini dikarenakan program kita dimulai dari alamat memori 500H, sedangkan microcontroller akan menjalankan instruksi dari alamat 00H. Dengan demikian, kita harus mengklik step program sebanyak 500H atau 1250 kali. Nah, untuk mempersingkat proses tersebut, saya akan modifikasi sedikit kode program dari slide halaman 19 sebelumnya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mematikan terlebih dahulu simulasinya, karena kode program tidak dapat diedit ketika berada dalam proses simulasi. Nah, saya akan edit sedikit agar dari alamat memori 00H bisa langsung lompat ke alamat 500H. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan instruksi ORG dan JMP. ORG ini berfungsi untuk menunjukkan alamat memori yang ingin diakses, sedangkan JMP untuk lompat ke instruksi yang diinginkan. Nah, saat ini akan saya tambahkan ORG 00H di bagian awal. Dan juga instruksi JMP ke data 1. Dan nanti langsung lompat ke data 1. Nah, kemudian di sini juga kita akan JMP ke data 4. Dan tidak hanya itu juga kita tambahkan JMP data 6. Nah, setelah itu akan kita simpan, kemudian compile, dan terakhir kita simulasikan. Nah, setelah itu kita akan menekan kembali yang bagian step program. Nah, saat ini jendela peringatan tidak akan muncul lagi karena sudah dimodifikasi sedikit. Nah, untuk melihat perubahan isi daya memori pada microcontroller, kita dapat melihatnya dengan lebih mudah dengan membuka code memori, yaitu dengan cara mengklik tab virtual MCU, kemudian pilih show code memory. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bagian ini merupakan berisi mengenai alamat-alamat memori yang ada di dalam microcontroller. Nah, kita akan melihat isi dari alamat 500H. Nah, seperti berikut. Terlihat bahwa isi daya memori sudah sesuai dengan code program yang kita buat. Bagian ini sangat mudah kita untuk melihat isi daya memori microcontroller karena sudah terdapat bagian yang mengkonversi nilai desimal, heksadesimal, oktadesimal, dan biner. Di bagian kanan juga dikonversi menjadi ASCII. Terlihat bahwa alamat 500H di sini sudah berisi 28 atau 1C dalam heksadesimal. Ini sesuai dengan code program kita. Kemudian ketika kita klik step program, maka alamat berikutnya yaitu 501
akan berisi 00, 11, 01, 01B dalam biner atau 35 dalam heksa. Nah, ketika kita klik lagi step program, maka alamat berikutnya akan diakses, yaitu 502H, berisi 39H. Kita menganggap program. Setelah itu, maka kita akan lompat ke data 4. Nah, instruksi lompat ini juga akan diletakkan dalam memori, di mana 02 ini berarti lompat, dan 510 ini merupakan alamat yang akan diakses. Nah, maka akan lompat ke alamat 510 di sini. Nah, 510 ini akan berisi 2591. Nah, karena ini menggunakan tanda kutip, maka ini merupakan bilangan ASCII yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam heksadesimal, yaitu 2 menjadi 32, 5 menjadi 35, 9 menjadi 39, dan 1 menjadi 31 dalam ASCII code. Dalam heksadesimal. Kemudian juga akan dilompat kembali nih 02 instruksi lompat dan 0518 alamatnya, yaitu menuju ke 518. Nah, di halaman 518 ini akan berisi my name is Joe. Nah, ini juga tanda kutip berarti ASCII yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam heksadesimal menjadi 4D, 79, 20, 6E, 61, 6D, 65, 20, 69, 73, 20, 4A, 6F, dan 65. Nah, masing-masing karakternya kan menempati satu alat memori, yaitu dari alamat 518 sampai 525H. Nah, demikian penjelasan dari pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Ya, kembali lagi dengan saya Eva Wijanarko. Nah, di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 ini diminta untuk menjelaskan mengenai kode program yang ada di slide halaman 20. Nah, ini dia slide halaman 20-nya. Nah, ini setelah saya tulis kembali kode program tersebut dari yang tadi slide 20 ke MCU 8051. Nah, kemudian kita akan compile dan simulasikan. Nah, pada generasi simulator, kita dapat melihat bahwa kondisi awal microcontroller sama seperti sebelumnya, yaitu masih dalam keadaan kosong, di mana memori maupun register juga masih ada dalam keadaan kosong atau nol dan beserta dengan timer. Nah, kemudian kita akan menjalankannya dengan mengklik step program. Nah, instruksi EQU ini tidak dijalankan karena nilai 10 ini tidak akan disimpan dalam memori, tapi instruksi EQ digunakan untuk mendefine konstanta tanpa meletakkannya pada lokasi memori. Jika label EQ dipanggil, maka nilai dari label tersebut akan disubstitusikan. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk menghemat penggunaan memori pada microcontroller. Nah, jadi kita akan mulai instruksi tersebut dari instruksi yang pertama, yaitu move a hashtag count. Nah, ini akan mengcopy atau menyalain nilai dari count, yaitu 10 ke register A, di mana register A ini merupakan sebuah akumulator. Dan nilai 10 ini langsung dimasukkan ke akumulator karena di depannya dapat tanda pagar sehingga langsung dimasukkan ke dalam register A. Nah, kemudian ketika dijalankan kembali, nilai 20H akan masuk ke register R1. Akan di-copy atau disalin ke register R1. Setelah itu, kita jalankan kembali dan nilai tersebut akan ditambahkan antara nilai yang ada di A dengan nilai yang ada di R1. Dengan demikian 10 ditambah 20H, berarti 10 ditambah 32, sehingga hasilnya adalah 42 atau 2AH. Nah, hasilnya ini akan diletakkan di akumulator atau register A tersebut. Setelah itu akan masuk ke instruksi SJMP here. Nah, ini menyebabkan infinite loop atau akan tetap di loop ini saja karena hal ini akan looping ke diri sendiri terus-menerus. Nah, di mana SJMP ini merupakan sebuah instruksi untuk short jump. Nah, demikian penjelasan dari pertanyaan nomor 2. Untuk penjelasan nomor berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan membicarakan tentang program yang ada di slide 30, 31,
dan slide 32. Di sini programnya sudah saya ketik ulang pada emulator. Jadi ini program 1 untuk program yang ada di slide 30, program 2 untuk program yang ada di slide 31, program 3 untuk program yang ada di slide 32. Nah, perbandingan ketiga program ini sebelum di run. Pertama-tama pada program 1 kita bisa melihat program 1 ini dia ingin menulis pada register yang ada, yaitu register 0, register 1, register 2, register 7, dan register 5 dengan sebuah angka. Nah, dia menggunakan cara dengan mengcopy datanya, yaitu 99H ke dalam register 0. Dimana kalau kita lihat di sini tiga-tiganya ini kondisinya masih default, itu masih sama semua, registernya 0, lalu memorinya masih 0, dan lain-lain. Nah, kalau di program 1 kita menulis ke registernya, dimana pada kondisi default yaitu registernya memiliki alamat di bank 0, yaitu RS0 nya bernilai 0, RS1 nya bernilai 0. Jadi R0 nya itu ada di alamat 0, R1 alamat 1 sampai 7, itu untuk bank 0. Nah, lalu pada program 2 kita bisa melihat dia ini menuliskan programnya bukan ke registernya. Jadi dia ingin meload data ke dalam register, cuma dia langsung menulis ke alamatnya, dimana kita tahu register defaultnya itu berada di bank 0. Jadi kita tahu alamat R0 nya itu ada di alamat 0, alamat R1 ada di 1, dan sampai seterusnya. Maka dari itu di sini kita meload 99H ke dalam alamat 0, 85H ke alamat 1, 3FH ke alamat 2, 63H ke alamat 7, 12H ke alamat 5. Nah, ini sama aja seperti pada program 1. Sama dengan kita meload ke register, tapi kita langsung load ke alamatnya. Lalu pada program 3, nah di sini yang berbeda adalah kita merubah banknya. Kita men-set, yaitu mengubah PSW.4 itu adalah register bank selector bit 1 ini, PSW 4 ini menjadi 1 karena kita set bitnya. Nah, kalau R1 ini bernilai 1 dan RS0 ini bernilai 0, maka itu artinya kita akan set banknya menjadi bank 2. Nah, jadi register bank itu sama seperti, mirip seperti segmentasi. Jadi register ini bisa digunakan untuk membaca data pada segmen yang berbeda, yaitu misalnya yang dari 0 sampai 7 itu untuk bank 1, 08 sampai F itu untuk bank 2, 10 sampai 17 itu untuk 0 sampai 7 itu untuk bank 0, 8 sampai F itu untuk bank 1, 10 sampai 17 untuk bank 2, dan 18 sampai 1F ini untuk bank 3. Itu sesuai bitnya.
Jadi kalau 00 berarti 0, 01 berarti 1, 10 berarti 2, 11 berarti 3. Dan di sini kita set hanya RS1-nya berarti 10 yang berarti 2. Dan nanti kita akan memindahkan alamat R0-nya. Yang tadinya R0 alamatnya di sini menjadi R0 alamatnya di sini. Sampai seterusnya sampai R7 di sini. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan programnya. Jadi awal dijalankan kondisinya masih default. Lalu jika kita jalankan program 1, maka dia akan meload nilai 99H ini ke R0, di mana R0 mempunyai alamat di memori itu alamat 0, karena register banknya kita menggunakan yang default yaitu 0, maka dia akan berada di sini datanya. Dan seterusnya kita bisa lihat R1-nya akan di alamat 1, R2-nya akan di alamat 2, R7 akan di alamat 7 sesuai dengan registernya juga. Lalu R5 akan di alamat 5. Dan karena kita sudah melihat alamatnya dan di program 2 kita langsung memasukkan data ke alamatnya, maka program 2 dan program 1 akan menghasilkan data di memori dan di register yang sama, 99H, 85H, 3FH, 63H, dan 12H. Ini sama, namun bedanya ini langsung ditulis ke memori, ini ditulis ke register mengikuti alamat dari register, mana alamatnya ada di bank 0. Lalu kalau kita lihat di program 3, kita coba jalankan, dia akan merubah RS1 menjadi 1, yang dimana tadi kalau RS-nya itu nilainya 10, maka dia akan merubah banknya yang defaultnya 0 menjadi bank 2. Bank 2 itu alamatnya dari 10 sampai 17. Maka karena dia menulisnya ke R0, di mana bank 2 R0 di 10, maka nanti 99H akan mengisi alamat 10. Ya, 99H-nya masuk ke alamat 10, 85H alamat 11, 11H, lalu R2-nya 12H, 17H, dan 15H. Namun di sini kita bisa melihat ketiga program ini akan menghasilkan nilai register yang sama, karena memang tujuan dari ketiga program ini untuk meload data ke register. Walaupun di program 3 ini ada sedikit perbedaan, yaitu alamat registernya berbeda. Namun karena register banknya kita set ke 2, maka di register ini dia tetap membaca nilai yang di sini. Jadi nilai registernya sama. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sistematika dari push dan pop. Di kode yang kita gunakan, kode yang berasal dari textbook. Ada move R6, 25 hexa, move R1, 12 hexa, dan seterusnya dapat dibaca pada layar. Jadi, sedikit penjelasan aja. Push 6, push 1, push 4 itu artinya push register 6, push register 1, dan seterusnya. Berlaku juga pada pop. Pertama kita akan bahas dulu tentang push dan pop. Push dan pop itu merupakan metode, salah dua dari metode untuk menggunakan stack. Stack itu semacam tumpukan, jadi kita menaruh value tertentu dengan urutan tertentu.
Nah, itu disebutnya stack tumpukan. Jika kita push, berarti kita meletakkan di paling dasar itu berupa value tertentu. Jika kita pop, berarti kita mengambil value di permukaan dari tumpukan tersebut. Nah, push dan pop itu tidak terlepas dari yang namanya stack pointer. Nah, guna stack pointer ini adalah sebagai pengalamatan di mana push dan pop ini perlu dilakukan. Misalkan alamatnya 08, maka kita akan menaruh value push 6 ini ke alamat 09. Kenapa demikian? Karena stack pointer ini cara kerjanya adalah dia akan increment dulu, baru kita memasukkan value di alamat yang sudah di-incrementkan tadi. Untuk jelasnya, mari kita run dulu kodenya. Pertama kita cek dulu stack pointer di sini bernilai 07. Berarti penunjuknya sekarang ada di 0,07 hexa. Jadi jika kita ingin mempush sesuatu, dia akan menaruh value yang kita push ke alamat 08. Sekarang kita run kodenya. Untuk 3 line pertama ini, seperti yang kita ketahui akan mengcopy value 25 ke register 26 dan seterusnya. Kita run. Kita bisa lihat di sini R6 bernilai 25 dan pada alamat memori 06 juga berisi 25. Sehingga dapat dikatakan value dari 25 hexa tersalin juga ke alamat memori 6. Kenapa 6? Karena merepresentasikan registernya 6. Jadi kalau misalkan kita memasukkan ke register 07, maka yang tersalin itu di memori 07 dan seterusnya. Di register 1 diisi 12 dan tersalin di alamat 01. Dan tentunya di register 4 terisi F3 dan di memori 4 juga terisi F3. Nah, lalu kita akan melihat fungsinya. Dia akan melakukan push 6, push 1, dan push 4. Bisa dilihat. Push 6 itu kan berarti memasukkan value dari R6 ke stack. Nah, R6 itu berisi 25. Nah, stacknya karena tadi 07, sekarang menjadi 08. 08 itu lalu akan diisi 25. Ini buktinya, stack pointernya 08. Lalu, kita bisa menebaknya, jika kita push lagi, maka stack pointernya itu akan menambah jadi ke memori 9 dengan value dari 1, register 1. Register 1 isinya 12. Lalu juga akan push 4, berarti sekarang stack pointernya ada di alamat 0A, dan 0A sudah terisi dengan register 4. Lihat di sini, stack pointernya sekarang 0A. Sekarang kita lihat ke atas. Fungsinya itu sekarang pop 3, pop 5, pop 2. Nah, pop di sini, dia akan mendekrementkan stack pointernya. Jadi, tumpukan paling atas akan ditaruh ke register 3. Mari kita lihat. Kita bisa lihat di sini, R3 sekarang terisi dengan permukaan paling tinggi dari stacknya, yaitu F3. Dan di memori 03, itu tersalin F3. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena kinerja stack pointer seperti itu. Dia akan berubah ketika kita overwrite. Jadi, pertama stack pointer ini akan turun. Lalu jika kita kembali kita push sampai ke alamat memori yang tadi,
baru akan mengoverride. Jadi value akan tetap di sini. Kita bisa lihat di sini di memori 03 berubah, register 3 juga berubah. Kita sekarang pop 5 dan pop 2. Oh iya, sekarang stack pointernya nurun jadi 09. Kita mulai. R5 udah berisi 12. Dan di memori 5 sekarang berisi 12. Stack pointernya juga sudah berkurang. Lalu sekarang stack pointernya udah di 07. Karena push 2, berarti register 2 akan diisi dengan 25. Sekarang stack pointernya ada di 07. Seperti ini cara kerja pada program pertama. Sekarang kita akan membahas program kedua. Programnya sebenarnya hampir mirip. Yang perbedaan signifikan di sini hanyalah terdapat fungsi move sp 5f. Nah, fungsi ini mengubah register stack pointer dengan 5f. Nah, pertama kita cek dulu. Pertama kita compile, lalu kita run simulator. Bisa dilihat di sini, by default stack pointer ini akan menuju ke alamat 07. Ketika kita run, stack pointer sudah berubah menjadi 5f sesuai yang kita isi. Lalu kita coba programnya. Pertama, program akan menjalankan R2 25 hexa, R1 12 hexa, dan F3 R4 dengan F3 hexa. Kita lihat. Seperti yang kita ketahui, value dari register ini akan tersalin di alamat memori yang merepresentasikan nama registernya. Jika register 2, maka akan tersalin ke memori 02. Lalu kita jalankan lagi. R1 akan terisi 12. Dan R4 juga akan terisi F3. Lalu bagaimana, apa yang terjadi jika kita akan push 2? Dia akan memulai pada alamat ini, yaitu 5F. 5F di sini, jadi maksudnya stack pointernya lagi ada di sini. Berarti kalau kita run, dia akan berubah ke sini dulu, baru dia akan mengubah value-nya menjadi 25. Dimana push 2 itu kita mempush value dari register 2. Lalu kita lihat lagi push 1, push 4. Kita akan mempush 1. Akan menjadi di sini. Stack pointernya di 61 dengan value R1. Bisa lihat di sini. Lalu kita akan menjalankan sekali lagi kodenya. Itu push R4 ke stack pointer. Nah, di sini. Berarti sekarang setelah kode ini selesai, no instruction found, kita akan melihat stack pointer sekarang menduduki posisi 62 hexa, di mana value tertinggi kita ada di 62 hexa. Sehingga bisa dibilang stack pointer ini cukup fleksibel untuk kita diubah. Dan mekanisme push itu untuk menambah stack pointer. Sedangkan ketika kita pop, kita akan melakukan decrement stack pointer. Demikian penjelasan kode yang ada di buku. Untuk pemaparan nomor 5, dikerjakan oleh Haidar Hanif melalui PDF. Karena nomor 5 tidak dimasukkan ke dalam video, maka silakan untuk membaca sendiri
PDF tersebut. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok Beaglebone Black. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.